Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisan wa qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa kembali berhadir di majelis ini, di musala ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita semuanya menjadi amal saleh, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab yang penuh rahmat dan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat seluruh pengikut dan pencinta sunnah beliau. Mudah kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita membaca tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, karena insyaallah minggu depan insyaallah adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam hari ini kita akan membaca Kitabul Alimul Muta'allim, tapi kita baca tentang fadilah atau hadis-hadis fadilah malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan selama panjang umur sehingga nanti pada nisfu Sya'ban kita bisa bersama-sama beramaliyah dan puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Faqum shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Pada malam hari malam nisfu Sya'ban datang kepada Rasulullah malaikat Jibril alaihissalam. Maqala, dan berkata, ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmat. Malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Faqum, maka bangkitlah, bangunlah. Sholli, dan sholatlah, warfa' dan angkatlah. Ra'saka wa yadaika, angkat kepala dan angkat tangan. Ila samai, menuju langit. Ini dalil bahwasanya berdoa itu artinya diangkat. Faqultu, maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhihi lailah, ini malam apa? Faqala, maka menjawab si Jibril tadi, hadhihi lailah, malam ini yuftahu fiha salasmi'ati babin minar rahmah.
Pada malam hari ini 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah. Wa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyrik billahi syai'an. Maka Allah mengampuni seluruh manusia yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya malam ini Allah mengampuni ujar malaikat Jibril. Ada 300 pintu rahmat. Allah mengampuni seluruh orang yang tidak menyekutukan Allah. Artinya seluruh orang Islam malam ini diampuni. Seluruh orang Islam diampuni pada malam Nisfu Sa'ban. Siapa saja orang Islam yang tidak menyekutukan Allah itu diampuni. Illa man kana sahiran, kecuali mereka tukang-tukang sihir, tenung, santet, paramaya, macam-macam, pelet, guna-guna. Kalau mereka tidak bertobat karena diampuni oleh Allah. Atau orang yang minjam atau nyewa sihir, beli bayar orang untuk menyihir, menyantet, malam Nisfu Sa'ban karena diampuni kecuali Allah. Karena masih banyak sampai saat ini sihir itu masih banyak. Ketika orang Islam sampai memakai ilmu sihir, syaitan, orang yang disebut dengan syaitan. Al-kahinan atau tukang ramal, paranormal, tukang ramal nasib, ramal dan sebagainya. Itu ada diampuni Allah walaupun malam Nisfu Sa'ban. Kalau cuma menghitung benaran, nama dihitung, bagus ya, memang ada hitungannya. Nama ini, nama abahnya, nama mamanya dijadikan satu, tambah nama anaknya. Biasanya itu ada pedagang, ada usaha. Boleh aja sekedar menghitung, tapi kalau meramal, artinya meramal itu dia memastikan sebelum datang pasti Allah, mendahului takdirnya Allah, ramal-ramal. Jadi walaupun bulan malam Nisfu Sa'ban tidak diampuni bagi tukang ramal. Al-musahifan atau orang yang punya geritik buruk di hatinya, angan-angan kunak-kunak yang buruk-buruk di hatinya, melihat dengan kebencian orang lain, melihat dengan penuh rasa dengki di dalam hatinya, itu kada diampuni. Al-mudminu khamrin atau orang yang berkekalan minum arak, mabuk, pagi mabuk, sore mabuk, malam mabuk, itu tidak tobat-tobat, makan kamu Allah. Apa aja, entah mabuk arak, entah apa sabu-sabu atau ya gitu, macam-macam. Banyak yang mabuk-mabuk. Jadi Allah kalau itu berkekalan, kecuali bertobat. Al-musiron ala zina atau orang yang berkekalan menetapi atas perbuatan zina. Zina ada menyesalnya, ada taubatnya. Al-akil riba atau orang yang makan harta riba, rentenir. Al-akil walidaini atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Banyak orang bari itu hendak manis itu bangunan, ziarahan, abang mama dihilanginya minta ampun. Karena menyatakan malam Nisfu Sa'ban karena diampuni kalau masih menyakiti hati orang tua atau mendurhakai kedua orang tuanya. Jadi malam Nisfu Sa'ban karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awin namami atau orang yang tukang adu domba,
tukang fitnah, adu domba, babas, bicara sini, bawa ke sana, panggil sana, bawa sini, anjur atar. Itu namanya namam, tukang adu domba, maka ada yang al-qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali silaturahim. Ini sampai kita punya keluarga masih belum ketaburan, belum tegur sapa, masih sarikan, masih saling marah dan sebagainya. Ayo sebelum malam nisfu Sa'ban, maka maafkan supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i la yughfaru lahum, maka yang semuanya itu tadi, mulai tukang ramal, tukang minum arak, tukang zina, tukang makan riba, durhaka, semuanya tadi, tukang adu domba, memutus silaturahim, semuanya tadi tidak diampuni hatta yatubu wa yatubu, sehingga mereka bertaubat dan meninggalkan gawian-gawian yang haram tadi. Kecuali sudah bertaubat, maka malam nisfu Sa'ban diampuni oleh Allah. Faharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi setelah dibangunkan malaikat Jibril diceritakan seperti itu, maka langsung Rasulullah keluar dan sembahyang. Wabakar dan menangis Rasulullah dalam salatnya, fi sujudi, di dalam sujudnya, wa yaqul, beliau mengucapkan dalam sujudnya. Ini tidak diterangkan salatnya salat taubat atau salat hajat, yang penting malam nisfu itu salat 2 rakaat. Ya bagus sembahyang hajat, sembahyang taubat. Di sujud yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhika wa la uhsi sana'an 'alaika kama anta 'ala nafsik, 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, lakal hamdu hatta tarda. Itu yang dibaca Nabi ketika sembahyang sunat malam nisfu Sa'ban. Kalau kita sembahyang taubat, ya sujud terakhir dibaca Allahumma inni a'udzubika min iqabika, Allahumma ya Allah, a'udzu, saya minta perlindungan bika kepada Engkau, min iqabika, daripada siksa Engkau, wasufika, daripada murka Engkau, wala musisanaan alaika, dan tidak kehitungan apa memuja atas diri Engkau, kama asnaita ala nafsik, seperti Engkau memuji diri Engkau sendiri, walakal hamdu hatta tarda, maka milikmu segala puji-pujian hatta tarda, sehingga Engkau ridho. Dan itu yang dibaca sujud terakhir di dalam sembahyang taubat atau sembahyang sunat di malam nisfu Sa'ban. Kayak biasanya kita malam nisfu Sa'ban, insyaallah malam Ahad, kita biasa seperti amal yang berkumpul, membaca Yasin 3 kali. Sebelumnya kita sholat hajat atau sholat taubat. Kalau di masjid silakan, ada yang sana yang imami silakan. Di sini ada imam, insyaallah. Wa an Yahya bin Mu'ad, diceritakan Mughiyah Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi annahu qala mata sadiqi Abu Habsin al-Qadir, fasolaitu ala zanazati wa lam azur qabrahu thamaniyata ashurin thumma qasadtu ziyaratahu, fanumtul layla fara'aituhu mutaghayyiran lawni musfarra wajhi, fasalamtu alaihi falam yurid as-salama alayya, faqultu subhanallah lima lam turid salam, lima lam turid alayya salam, qala radda salam ibadah, raddu salam ibadah, nahnu maqtu'una anil ibadah, faqultu ma li arafatu lir wajhi wa qad kunta hasanal wajhi, qala lama wuditu fi qabri ja'a malakun faqama ala wasi wa qala ya sayyidi su wa ada dunubi wa su'aqali wa durubani bi umudin fasta'ala jasadun nara thumma taqala mama'i wa ubli faqala amastahiyatan min rabbi. Ini diceritakan tentang fadilahnya supaya ada semangat atau girohnya. Ini Muhammad bin Abdul Zahid bercerita, punya kawan, sodiki kawan, Abu Hafiz al-Kabir, meninggal kawannya, lalu ikut menyolatkan jenazahnya
Habis itu walam azur qabrau sama dari asbir, lalu aku tidak pernah ziarah ke makam kawan tadi selama 9 bulan. Ini mulai meninggal ikut menyolatkan, ikut menziarahi kuburnya, mengantar kuburnya. Habis itu 8 bulan tidak ada ziarah. Lalu ziarah semangka satu ziarah tahun lalu, aku sengaja ziarah ke kubur kawan yang meninggal 8 bulan yang lalu. Wa numtul laila faraitu mutaghayyiral wajh mutaghayyiral launi musfarral wajhi. Lalu aku mimpi, untuk tidur malamnya mimpi. Apa? Dilihat mutaghayyiral launi, wajahnya berubah. Musfarral wajhi, yaitu pucat wajahnya, kuning pucat. Wassalamtu alaihi, maka aku baca salam kepadanya, assalamualaikum, bahasa kita. Tapi walau itu salam, tapi kawannya tadi tidak menjawab salam. Maka ditanya, subhanallah, lima nurtulik alaihi salam, kenapa engkau tidak menjawab salam? Maka dia menjawab, Rabbus salam ibadatun, menjawab salam itu ibadah. Wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah, sedangkan kami sudah terputus daripada ibadah. Kami sudah mati, kita boleh ibadah lagi. Sedangkan menjawab salam itu ibadah. Lalu apa? Fakuntu mali araqam taghayyiral wajhi. Ujar kawan yang melihat tadi, aku tidak, dulu waktu kau mati aku tidak melihat wajahmu yang itu pucat seperti itu. Wajahmu dulu adalah wajah yang tampan. Faqala, maka dijawabnya oleh yang mati tadi, lama wuditu fi qabri, tatkala aku ditaruh di dalam kubur, ja'a malakun faqama ala ra'si, maka datanglah malaikat tatkala aku sudah dikubur, ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarku, maka datang malaikat faqama, dan malaikat itu berdiri ala ra'si, atas kepalaku. Nah, jadi atas kepalanya. Nah, lalu apa? Wa qala ya sayhasu, ujar malaikat, wahai orang tua yang jelek. Wa ada dunubi wa suyab ali, dan karena aku sudah dihitung dosa-dosaku dan banyaknya pekerjaanku yang jahat-jahat. Wa darabani bi umudin, lalu aku dipukul pakai tongkat. Fasta'ala jasadi, maka hancurlah jasadku. Fasta'ala jasadi naro, lalu terbakarlah jasadku dengan api. Dipukul, terbakarlah jasadnya seorang tadi. Sumatakala mamai kubri, lalu kuburan tadi bilang, berbicara kepadaku. Apa ujar kubur? Amastahika, apakah kau tidak malu min Robbi, daripada Tuhanku, ujar kubur. Dengan izin Allah, kuburnya. Jadi ternyata orang ini pucat. Dalam mimpi dilihat, kenapa kau pucat, kamu jelek? Ternyata dia bercerita, tatkala aku ditaruh di liang kubur, ditinggalkan orang, malaikat datang di sisi kepalaku, aku dipukuli, terbakar kubur. Nah, lalu kuburnya tadi berucap, ujar kuburnya, apakah engkau tidak malu dengan Tuhan? Amastahika min Rabbi, apakah engkau tidak malu dengan Tuhan? Summa dokti doktotan hatta ihtalafatil asma'i adlani, lalu aku apa? Dipukul, dicepet, dokter itu dicepet, dikapit, ikhtalafat adla'i, sehingga tulang rusukku itu hancur. Wal qata'at mafasil, dan putus-putuslah, patah-patahlah segala sendi-sendi. Wa baqitu fil adabi lailatil lati ahlan biha hadil hilal safar. Dan yang demikian itu terjadi sampai malam nisfu Sa'ban, disiksa, pukul, terbakar, dan dikapit di bumi sampai tulang belulungnya, sendi-sendinya putus-putus, hancur semuanya, sampai malam hilal Sa'ban, pada malam tanggal separuh bulan Sa'ban. Faidah anak menanti min fauqi ayy min fauqi, maka tatkala yang demikian itu datanglah suara undangan terdengar daripada atas kuburan, wa ayyuhal malak, wahai malaikat, irfa'anhu, angkat daripadanya siksanya.
Fa'innahu karena dia ahya lailatan min Sa'ban fi umrihi wa shoma yawman min ayyam. Malaikat memang disiksa terus, tapi ketika ada malam-malam ada suara. Ya malaikat irfa'an. Malaikat angkat siksanya, jangan disesal. Kenapa? Fa'innahu ahya lailatan min Sa'ban, karena dia pernah menghidupkan malam nisfu Sa'ban, wa shoma yaumin, dan dia pernah puasa sehari, wa siyami yaumin, dan dia pernah puasa sehari minggu daripada bulan nisfu, malam nisfu Sa'ban, bulan Sa'ban pertengahan. Diangkat siksanya karena pernah menghidupkan malam nisfu Sa'ban dan puasa sehari siang. Ini yang dipakai buat kita nih, sampai sekarang masih menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Kalau di Paldi Batu itu sampai bawa galon, orang bawa botol yang galon, sampai enak diminum sekeluargaan, gadang-gadang galonnya. Man pesan dulu sini jangan bawa galon, muat sih. Itu daripada cerita-cerita orang dulu sehingga sampai pun banyak mereka-mereka yang masih artinya menentang hal ini. Tapi ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah. Jadi ya yang punya langgar-langgar seperti dihidupkan malam susah minimal cara menghidupkannya. Ya Rasulullah, man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sa'ban lam yakun qalbuhu hina tamutul qulub. Ya Rasulullah, barang siapa menghidupkan malam 2 hari raya dan malam nisfu Sa'ban, Idul Adha dan Idul Fitri dan malam nisfu Sa'ban, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya hina tamutul qulub, pada waktu nanti saatnya hati manusia itu banyak yang mati. Maka orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban hatinya tidak akan mati. Kayak apa caranya? Minimal sembahyang maghrib berjamaah. Habis sembahyang maghrib berjamaah, sholat sunat ba'diyah jangan ditinggal. Lalu sholat taubatan, sholat hajatnya, baru baca Yasin 3 kali. Dan niatnya masing-masing. Dalam kitab Umdat itu karangan Gus Kumpul, seluruh amaliyah sedikit ada di situ. Yang besar segini harganya 150, yang kecil segini ada yang harganya kayak Yasin yang pakai tunggal ada 50, ada yang harga sedang lagi ada yang 100. Itu khusus amalan-amalan terus kumpul di situ. Jadi minimal sembahyang maghrib berjamaah, lalu sembahyang taubat atau sembahyang hajat, lalu baca Yasin 3 kali, lalu isya biasanya selesai. Hendak bawa makanan baca doa selamat bagus lagi. Ruya an Haqqam bin Yasar radhiyallahu anhu qala ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi Sa'ban. Ujar beliau, tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam itu adalah malam nisfu Sa'ban. Karena pada hari itu laporan diangkatnya amal kami setahunan. Nah, diangkatnya menuju menuju Allah, menuju langit sana diangkat pada malam nisfu Sa'ban. Waqad arada fi fadliha hadisun ukhra wa muta'addadatun, dan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keistimewaan bulan Sa'ban. Makanya sebagian ulama inna fi Sa'bana khamsata ahrufin, sesungguhnya di dalam nama Sa'ban itu 5 hurufnya. Shin besar, Ain, Ba, Alif, Nun. Apa artinya? Yu'ta bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin, diberikan setiap satu huruf itu
anugerah bagi orang yang beriman. Apa di sini? Sinnya asyarfu wasyafa'ah. Nah, sahabat. Sinnya itu adalah kemuliaan dan syafaat Rasulullah SAW. Sahabat. Hanya biar guru bahari, banyak wali-wali itu dilantik Allah itu malam nisfu Sa'ban atau bulan Sa'ban, dilantik jadi wali. Banyak karena bulan Sa'ban ini ya Rasulullah, inna Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, was Sa'bana sahri, dan bulan Sa'ban itu bulanku kata Rasulullah. Artinya bulan orang yang banyak sholawat kepadaku. Hanya banyak wali-wali Allah yang dilantik oleh Allah jadi wali itu pada bulan Sa'ban. Nah, maka mau bisa awal kita ini membaca sholawat dibanyaki di bulan Sa'ban ini, bulan Rasulullah. Jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Kawan banyak. Jadi sinnya itu syarafun wa syafa'ah. Wabil aini izzatun wal karamah, izzatan wal karamah. Di syarafun wa syafa'ah, wabil aini izzatun wal karamah. Ainnya yaitu izzah. Izzah itu mulia, wal karamah dan kemuliaan. Wabil ba'i al-bir, dan baknya adalah kebaikan dari Allah. Wabil alifi khulfah, dan alifnya adalah alif yang cenderung apa? Datangnya ampunan Allah, datangnya rahmat Allah dikucurkan pada bulan Sa'ban. Makanya Sa'ban yang tasa'abu birullah. Wa bin nuni nuro. Nunnya Sa'ban, nunnya itu adalah nur. Walidah maka dikatakan walidah ilah. Maka dengan demikian itu dikatakan Rajabun litadhiril badni, Rajab itu untuk mensucikan badan. Wa Sa'ban litadhiril qalbi, dan bulan Sa'ban itu untuk mensucikan hati. Wa Ramadan litadhiril ruh, dan Ramadan itu untuk mensucikan rohnya. Wa inna man yadharul badna, barang siapa mensucikan badan fi Rajab, di bulan Rajab, yadharul qalba fi Sa'ban, lalu dia mensucikan hati di bulan Sa'ban. Nah, barang siapa orang yang berhasil mensucikan dosa-dosa anggota badannya pada bulan Rajab, berarti inya bersih, membersihkan hatinya di bulan Sa'ban. Wa may yadharul qalba fi Sa'ban, barang siapa memberikan hatinya di bulan Sa'ban, membersihkan hati di bulan Sa'ban, yadharul ruha fi Ramadan, maka Allah mensucikan rohnya di bulan suci Ramadan. Jadi ibarat orang hendak menanam, Rajab itu membersihkan lahannya, ditabasinya, dibuangi semua kotor-kotorannya yang mengganggu pohon-pohon, ditabanginya, lalu bulan Sa'ban ini ditanaminya. Nah, lalu bulan Ramadan panennya. Wa inna yadul badna fi Rajab wa qalba fi Sa'ban famata yadharul ruha fi Ramadan. Barang siapa tidak mensucikan badan di Rajab dan tidak mensucikan hati di bulan Sa'ban, famata yadharul ruha fi Ramadan, maka kapan dia akan membersihkan rohnya di bulan suci Ramadan? Walidah qala ba'dul ulama inna Rajaba, maka dan demikian itu ulama ba'dul ulama mengatakan inna Rajaba lil istighfari minaz dzunub, sesungguhnya bulan Rajab itu untuk istighfar daripada dosa-dosa. Rajab. Wa Sa'ban lil islahil qulubi min qalbi minal uyub, dan bulan Sa'ban itu untuk membaguskan hati daripada cacat-cacat atau penyakit hati. Wa Ramadana litahwiril qulub, dan bulan Ramadan untuk menyinari hatinya. Wa lailatul qadri litaqarrub ila Allah taala, dan malam Lailatul Qadar untuk menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa
untuk sebagian daripada fadilah-fadilah. Masih banyak lagi hadis-hadis tentang fadilah bulan Sya'ban ini. Maka kalau sampai hendak puasa besok nih pas hari Minggu nih kan, kalau sampai hendak puasa cuman hari Sya'ban aja, siang aja, minggunya aja, maka habis puasa itu sampai haram puasa sunat yang lain kalau sampai tidak biasa puasa. Tapi kalau sampai biasa Senin Kamis, biasa ayam lebih, atau 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir, maka habis puasa itu boleh puasa-puasa. Tapi kalau tidak pernah puasa yang lain, hanya puasa nisfu saja, maka habis puasa nisfu ada boleh puasa sampai tanggal 1 Ramadan. Kan biasanya orang mau gunting tanggal nisfu Sya'ban aja puasa, yang tadinya karena puasa. Maka yang sudah puasa jangan puasa lagi habis tanggal 16, 17. Tapi kalau sudah biasa silakan. Biasa sampai Kamis terus walaupun sudah separuh daripada bulan Sya'ban. Nah itu yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ini tidak membaca kitab yang biasanya karena ya mumpung ada kesempatan dan perlu ingat kadang-kadang lupa. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.